Bapak Ibu, Jemaat GKI Guntur yang terkasih, syukur kita panjatkan pada Tuhan karena kita kembali dipertemukan dalam kebaktian online pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus selalu menjaga Bapak Ibu jemaat sekalian dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kebaktian dimulai, saya akan membacakan beberapa warta lisan yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat sekalian, Bapak Ibu dapat mengikuti ragam sapaan dan refleksi, yaitu program Mimbar Kecil melalui kanal YouTube GKI Guntur yang dikemas dalam bentuk renungan dan pujian, dan juga refleksi yang bisa dilihat pada media Facebook Pendeta Iwan Sentoso. Silahkan jemaat menyimak dan menjadi perenungan selama masa social distancing ini. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat sekalian yang tergerak untuk berbagi berkat Tuhan, GKI Guntur bekerja sama dengan GKI Klasis Bandung dalam peduli COVID-19. Bapak Ibu dapat memberikan dukungan dana melalui nomor rekening BCA nomor 7750323256 atas nama GKI Klasis Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di warta jemaat digital. Yang ketiga, jemaat yang terkasih, pada masa pandemi sekarang ini, Sekretariat GKI Guntur dapat melayani jemaat setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu buka mulai pukul 8
hingga pukul 12 siang. Demikian agar jemaat mengetahui dan menjadi maklum adanya. Yang keempat, dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19, maka seluruh kegiatan di GKI Guntur, Bajong Ujung Berung, dan pos jemaat Kopo Permai yang bersifat pertemuan fisik ditiadakan, kecuali pelayanan kedukaan. Dan yang kelima, pendaftaran Bina Pranikah online 2020 BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat telah dibuka kembali. Pendaftaran terakhir tanggal 12 Juli 2020 dengan biaya 200.000 per pasang. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Warta Jemaat Digital. Dan yang terakhir, diberitahukan kepada jemaat dan simpatisan GKI Guntur bahwa pada sepanjang bulan Juli, kebaktian masih akan dilakukan secara online yang dapat diikuti di kanal YouTube GKI Guntur. Majelis Jemaat GKI Guntur masih terus mempersiapkan dan mempertimbangkan dengan matang rencana untuk dilakukannya kembali kebaktian gereja dengan protokol kesehatan dan aturan pemerintah. Demikian agar jemaat mengetahuinya. Jemaat Tuhan, kebaktian pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Firdaus Niman dari GKP Kebonjati. Demikian warta lisan pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah kita pagi ini. Mari saudara jemaat, mari kita memulai ibadah kita. Dan kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Sebagai kata pembuka dalam kebaktian ini, kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema, bersiap menabur. Adapun tujuan dari tema ini adalah agar kita sebagai umat memahami bahwa dalam kehidupan ini, apapun kondisinya, kita harus selalu bersiap, khususnya sebagai pewarta firman Allah. Dan sebagai kata pembuka, diambil dari Galatia 6 ayat yang ke-8 dan ke-9, yang berbunyi demikian. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara jemaat, mari dengan kerendahan hati kita mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa kami, baik disengaja maupun tidak disengaja, terhadap Engkau maupun terhadap sesama kami. Kami mohon ampunan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang jadi penjunan kami, mau mengampuni dosa kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Menerangkan seluruh hidupku,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengaku salah dan dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah berdasarkan kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, ke-9 dan ke-10 dan ke-11 yang menyatakan demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagimu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan Roma bilangi dalam Yesus diberi. Terima Dia, buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan Rama bilangi dalam Yesus diberi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kebaktian Minggu online di GKI Guntur Minggu 12 Juli 2020 ini, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk disapa oleh kebenaran sabda Tuhan. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Matius 13 ayat yang pertama sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah menemukannya, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang baik,
Saat ini kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan telah sediakan dan anugerahkan bagi kami, waktu yang baik untuk kembali kami akan disapa oleh kebenaran sabda Tuhan. Berkati kami oleh Roh Kudus, sehingga kami dimampukan untuk dapat mengerti dan melakukan sabda Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini, agar hamba-Mu ditolong oleh Roh Kudus, supaya dapat menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudara, Matius 13 ayat pertama sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik
ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu pantun mengawali khotbah di Minggu 12 Juli 2020 pagi ini. Niat ingin daki luntur, cari obat yang disembur. Jemaat GKI Guntur, mari bersiap menabur. Ya, mari bersiap menabur. Ini tema kita hari ini. Bersiap menabur. Mengapa perlu siap, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena pertama, untuk hasil yang baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam hal apapun jelas perlu persiapan dan perlu disiapkan. Tidak bisa sakahayang, saka ingat, tidak bisa semaunya dan seingatnya sendiri. Apalagi tugas untuk menabur firman Tuhan, tentu harus benar-benar dipersiapkan. Kedua, kenapa perlu bersiap? Karena persoalan menabur itu tidaklah mudah dan juga tidak murah. Tidak mudah karena ada banyak halangan, hambatan, tantangan. Kita perlu waktu, perlu menunggu, dan perlu proses. Tidak murah karena perlu pengorbanan, perlu kerja keras, dan usaha yang terus menerus. Ketiga, kenapa kita perlu bersiap menabur? Karena ada resiko yang tidak bisa kita prediksi. Secara teori, melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Menabur baik dapat baik, menabur jelek dapat jelek. Teorinya seperti itu, hukum alamnya memang begitu, tapi fakta seringkali berbeda. Tidak selalu penabur yang menabur benih baik itu lalu menuai hasil yang baik pula. Karena itu, ketika tema khotbah minggu ini mengatakan bersiap untuk menabur, maka kita perlu serius dengan ini. Saudara-saudara, Yesus sangat serius dengan pengajarannya tentang kerajaan Allah. Walaupun ia paham betul bahwa tidak semua orang menerima dan menyambut pengajaran Yesus. Banyak juga yang menolaknya, terutama orang Farisi dan para ahli Taurat. Latar belakang inilah yang mendorong Yesus untuk mengajar orang banyak. Yang ketika itu dari atas perahu di Danau Galilea tentang perumpamaan seorang penabur. Dalam pengajarannya itu Yesus menyampaikan bahwa ada seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Benih itu tidak jatuh di satu tempat yang sama, tapi jatuh di 4 tempat
yang berbeda. Yang pertama jatuh di pinggir jalan. Ini tanah yang keras, sehingga benih itu tidak mungkin tumbuh lama. Dia sebentar lalu mati. Tanah pinggir jalan yang keras ini menggambarkan orang yang hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak mampu mengerti karena hatinya keras. Ia menolak firman Tuhan itu. Jelema baong, kalau orang Sunda bilang. Benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu. Benih yang jatuh di sini hanya tumbuh namun tidak berakar kuat karena lapisan tanahnya tipis. Akhirnya benih ini menjadi layu dan kering, sehingga ketika panas sinar matahari menerpanya, ia mati. Ini menggambarkan orang yang mendengar firman dan menerimanya tetapi tidak mampu bertahan ketika menderita. Nah, orang seperti ini masuk dalam tipe orang gampangan. Gampang jatuh, gampang goyah, gampang menyerah, gampang berbalik ketika keadaan sulit. Benih yang ketiga jatuh di tanah yang dipenuhi semak duri. Benih ini tumbuh sebentar tetapi kalah kuat dengan semak duri yang menghimpit benih itu dan membuatnya mati. Ini menggambarkan orang yang mendengar firman dan menerimanya, tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Harta benda, kenikmatan dan kenyamanan hidup dilihat lebih menarik. Dan itu justru yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik, subur lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini menggambarkan orang yang mendengar, mengerti, memahami, melakukan firman Tuhan di dalam hidup setiap hari. Lalu hidupnya menjadi berkat. Saudaraku, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita tidak akan membicarakan tentang tanah seperti apakah kita. Apakah tanah di pinggir jalan? Apakah tanah yang berbatu? Apakah tanah di tengah semak berduri? Atau tanah yang baik? Fokus perenungan kita di minggu hari ini adalah bagaimana kita menjadi penabur firman Tuhan yang baik. Bagaimana kita menjadi pemberita firman Tuhan pada banyak orang. Dan ini tugas kita, ini panggilan kita. Karena itu saudara-saudara yang diberi tugas menabur tentu bukan hanya pendeta atau penatua saja. Ini tugas bersama. Sebab dalam hidup ini setiap kita pun adalah penabur. Menurut Andar Ismail dalam bukunya Selamat Menabur, ia menegaskan pendeta, orang tua, guru adalah penabur firman Tuhan melalui kesaksian hidup setiap hari. Kita menaburkan benih disiplin, benih kepedulian, benih kejujuran, kasih, kesabaran pada anak-anak kita setiap hari. Lalu apakah mudah? Tentu saja tidak. Lihat saja seorang petani yang sepanjang hidupnya ia menabur benih. Meskipun ia sudah ahli dan tahu cara mempersiapkan dan menabur benih yang baik. Meskipun ia paham cara mengolah tanah sehingga bisa menjadi gembur dan subur, namun bukan berarti tidak akan ada masalah. Tidak ada jaminan benih yang ia taburkan pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Sebab tidak semua tanah juga adalah tanah yang baik.
Tidak semua orang mampu merespon firman Tuhan juga dengan baik. Untuk itu saudara-saudara, mari kita belajar dan terus berusaha menjadi penabur yang baik dan benar sekalipun sulit, dengan kita merenungkan 3 hal ini. Yang pertama, penabur kudu akur meh teu ancur. Penabur harus akur supaya tidak hancur. Kata akur ini bukan hanya akrab, bukan hanya berarti damai, bukan hanya berarti rukun, atau menunjukkan adanya sebuah relasi yang baik. Tapi kata akur ini juga berarti sesuai, sejalan, sama, tidak berbeda. Ini menegaskan bahwa dalam proses kita menabur firman Tuhan, maka selain kita perlu punya relasi yang akur, yang baik dengan Tuhan, kita juga perlu akur dalam artian sejalan dengan maunya Tuhan. Karena itu kita tidak mungkin menjadi penabur firman Tuhan yang baik kalau kita sendiri tidak melakukan kehendak Tuhan. Artinya jelas, seorang penabur firman Tuhan kudu akur antara bicara dan bertindak sama. Teori dan praktek sejalan, perkataan iman dan tindakan iman cocok. Bukankah begitu juga dengan seorang petani? Pasti akur antara pengetahuan menabur, cara menabur, dan praktik yang dilakukannya sesuai. Mengapa saudara-saudara perlu akur, perlu sejalan? Sebab jika tidak akur, itu bahaya. Bisa hancur, gagal total. Bayangkan saja jika seorang penabur, ia menaburkan firman Tuhan. Ia menanam benih kepedulian, tetapi ia sendiri hidupnya masa bodoh. Ia mengajarkan kasih kepada sesama, tapi praktek hidupnya membenci sesamanya. Ia mengajarkan benih murah hati, tapi sehari-hari pelitnya minta ampun. Ia mengajarkan benih kedisiplinan, tetapi hidupnya gak mau ikut aturan dan hidup semaunya. Maka sekali lagi ini bahaya. Penabur firman Tuhan yang seperti ini hanya akan menyebabkan benih yang ditaburkannya tidak akan berbuah baik, tidak akan membawa perubahan dan pengaruh apapun. Karena itu saudaraku, jika penabur itu adalah saya dan saudara, maka firman Tuhan harus terlebih dahulu hidup dalam hati kita dan nyata dalam perkataan serta tindakan kita. Menabur melalui kesaksian dan laku hidup, kata dan perbuatan. Hade basa, hade gawe, hade laku, hade segalana. Baik semuanya, kata dan laku. Yang kedua, penabur mual mundur tapi kuat siga guntur. Ada banyak hal yang bisa membuat seorang penabur, pembawa firman Tuhan, memilih berhenti atau mundur. Salah satunya ketika ia merasa tidak mampu lagi mengalahkan masalah dan tantangan yang ada. Namun kita diajak untuk tidak mundur, tapi tetap kuat seperti guntur. Hese ya. Caranya, maka kita perlu punya keyakinan. Penabur firman Tuhan perlu memiliki keyakinan bahwa benih yang ditabur itu akan menghasilkan yang baik. Keyakinan itu penting, walaupun tidak semua benih bisa tumbuh subur, atau tidak semua orang bisa dan mau menerima firman Tuhan. Terutama ketika firman Tuhan itu menegur.
Namun dengan keyakinan maka seseorang akan tetap mampu melihat bahwa di balik semua tantangan dan penolakan yang muncul, selalu ada ruang dan peluang untuk bisa menabur firman Tuhan. Penabur moal mundur tapi kuat siga guntur ketika ia punya pengharapan. Karena itu seorang penabur harus punya pengharapan. Dan pengharapan itu akan menjadikan ia kuat dan setia untuk terus menabur, untuk terus mewartakan firman Tuhan. Bahkan ia akan mampu dengan rela untuk mengingatkan, melawat, menghibur, menguatkan, memotivasi orang supaya mau terbuka menjadi tanah-tanah yang subur untuk firman Tuhan. Sama seperti seorang petani yang dengan tekun setiap hari menyirami benih yang ditabur, tanah terus digemburkan dan diberi pupuk, rumput liar di sekitar dicabut, hama pengganggu disingkirkan. Semua itu dilakukan karena ada harapan setiap benih baik yang ditabur bisa tumbuh baik. Penabur moal mundur tapi kuat siga guntur jika seorang penabur bisa sabar. Petani juga pewarta firman Tuhan perlu sabar. Sebab tiap benih yang ditabur itu memerlukan waktu untuk bisa tumbuh. Tidak mungkin ada hasil yang instan dari benih yang ditabur. Hari ini ditabur, besok berbuah. Penabur firman Tuhan tidak bisa mengubah sifat kopet. Kopet itu pelit, jadi murah hati. Mengubah orang yang ngedul, orang yang malas menjadi rajin dalam satu hari. Karena itu sabarlah dengan proses yang harus dilewati. Sama seperti ketika kita, opah, omah, aki, nin, jemaat Tuhan, di gereja-gereja sudah ngebet nih, hayang ke gereja, sudah ngebet mau kebaktian di gedung gereja. Lalu tidak mau sabar dengan proses, tidak mau sabar menghadapi tata cara protokol kesehatan yang ketat, maka kita akan menuai bahaya, bukan bahagia. Yang ketiga, penabur tetap ngagedur najan loba kapaur. Kata ngagedur menunjukkan adanya semangat yang terus menyala, semangat yang terus berkobar-kobar, semangat yang tidak mudah padam dan patah, tekad yang terus kuat, tidak menjadi lemah ketika menghadapi kesulitan atau kapaur. Bahkan ketika ada caci maki, kritikan, penolakan, juga ketika ada orang yang membencinya karena firman yang ia taburkan. Semua respon negatif itu tidak akan membuatnya menjadi lemah. Itu tidak akan menghentikan langkahnya untuk terus melayani dan mewartakan kabar baik, serta menabur firman Tuhan dengan semangat nunga gedur najan loba kapaur. Saudara-saudara, harus diakui juga bahwa penabur itu mungkin satu waktu bisa khawatir, bisa aya kapaur, karena mungkin memikirkan bagaimana benih itu tumbuh, memikirkan benih yang sudah ditaburkan. Namun meskipun sulit, saudara-saudara, tetaplah jangan menyerah, tetapi berserahlah pada Allah yang menumbuhkan dan mengubahkan. Ingat, menabur itu bukan hanya peran kita, tapi juga peran sang penabur agung, yaitu Allah. Kita adalah mitra Allah. Allah turut menabur bersama kita. Karena itu meski ada kapaur, itu tidak boleh melemahkan semangat kita untuk terus menabur firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus bersiap untuk menabur firman Tuhan, bersiap untuk menabur hal baik pada sesama,
pada keluarga, pada anak-anak kita, pada persekutuan kita. Bersiap selalu. Karena untuk hasil yang baik tidak ada yang mudah. Yakinlah bahwa setiap kita bisa menjadi penabur firman Tuhan yang baik, yang terus jadi berkat dalam hidup banyak orang. Khotbah ini akan saya akhiri dengan pantun yang kedua. Aki-aki bikin bubur, tambah sayur dua ikat. GKI Guntur makin subur, menabur baik jadi berkat. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat, dan nanti diakhiri dengan menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Mari saudara-saudara kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk sabda-Mu hari ini, dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik dan benar, sehingga kami boleh semakin tumbuh di dalam iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap pelayanan di GKI Guntur, baik di Bajem Ujung Berung maupun di pos kebaktian Kopo Permai. Berkati para pelayan Tuhan di GKI Guntur, baik pendeta jemaat, penatua, juga setiap komisi bahkan seluruh anggota jemaat, agar terus boleh membangun kesatuan, sehati, sepikir, berkomitmen dan setia untuk mampu terus menjadi penabur-penabur, menjadi pemberita-pemberita firman Tuhan melalui laku hidup sehari-hari. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan pendidikan anak-anak kami. Berkati juga para lansia dalam hidup yang mereka jalani tiap hari. Berkati mereka yang sakit dan berada di dalam masa pemulihan. Kiranya mereka tetap dapat merasakan kasih dan lawatan Tuhan, sehingga mereka beroleh kekuatan dan kesehatan. Berkati sesama kami yang terdampak pandemi virus corona. Berkati para medis yang terus berjuang menjadi garda terdepan dalam upaya penanganan pandemi virus corona. Berkati pemerintah kami dalam upaya menanggulangi penyebaran virus corona
dan di dalam upaya untuk terus mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya kami, ya Allah, bisa semakin berhikmat dalam masa pandemi ini, sehingga mampu hidup saling jaga, saling peduli, saling berbagi dengan apa yang ada pada kami. Saat ini, ya Tuhan, kami juga mau berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah, sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Jemaat dan simpatisan GKI Guntur bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 777 0333 363 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, scan QR kode untuk aplikasi dompet digital seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain, seperti yang tertera di layar. Yang ketiga, taruh persembahan di dalam amplop, lalu amplop bisa dibawa ke Sekretariat GKI Guntur pada jam kerja, dan kami menyiapkan kotak khusus untuk persembahan, atau amplop bisa dibawa waktu kebaktian di gereja. Yang keempat, bisa ditransfer persembahan rumah Kencana 1 melalui nomor rekening BCA 777 192 2213 atas nama Gereja Kristen Indonesia
Jabar. Mari saudara jemaat, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala karunia dan berkat. Kami datang mempersembahkan sebagian berkat yang sudah kami terima darimu, sebagai wujud iman dan syukur kami kepadamu. Kami mohon, kiranya Engkau mau menerima dan memberkati persembahan ini agar menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kebaktian kita telah selesai. Kita bersaat teduh sejenak.